Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat nomor 47, yaitu surat Muhammad. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Juga marilah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, persoalan yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya. Juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah atas subscribe yang telah diberikannya pada channel ini. Semoga dengan demikian channel ini dapat bertahan hidup dan berkembang serta tetap eksis bertadabur dan mengaji Quran suci sebagai pedoman hidup kita semuanya. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semuanya. Juga semoga saudara-saudara dapat menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian dan tadabbur Quran ini. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilu sholihati wa amanu bima nuzila
ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafaro anhum syayiatihim wa aslaha balahum dalika bi annal ladina kafaru taba'ul batila wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum fa idza laqitumul ladina kafaru fadorba riqab hatta idza hum fasudul wasyaq fa imma man ba'du wa imma fida'al kata tadu al harab au zaraha dalika walau yasha'ullahu lan tadara minhum walakin yabluwa ba'dakum biba'atin walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla malahum sayahdihim wa yushlihu balahum wa yudkhiluhumul jannata rafahalahum ya ayyuhalladzina amanu in tadharu ya ayyuhalladzina amanu in tadharu Allaha yansurkum wa yashabbit aqdamakum walladina kafaru fatahsyalahum wa adalla a'malahum dalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa agzata a'malahum afalam yashiru fil ardi fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amshaluha dalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum Shadaqallahul adzim.
artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ia akan melenyapkan amal mereka dan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan beriman kepada apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, ia akan menghapus keburukan mereka dari mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Itu disebabkan karena orang-orang kafir mengikuti kepalsuan dan orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah mengemukakan perumpamaan mereka kepada manusia. Maka jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam pertempuran, pukullah leher mereka. Lalu jika kamu mengalahkan mereka, buatlah mereka tawanan. Dan sesudah itu bebaskanlah mereka sebagai karunia ataupun dengan tebusan sampai pertempuran meletakkan bebannya. Itu pasti akan terjadi. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menuntut balas dari mereka. Tetapi agar ia menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, ia tidak akan melenyapkan amal mereka. Ia akan memimpin mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan ia akan memasukkan mereka dalam surga yang telah ia perkenalkan kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, kamu akan menolong Allah. Saya ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, ia akan menolong kamu dan menguatkan kaki kamu. Dan orang-orang yang kafir, mereka akan memperoleh kehancuran, dan ia akan melenyapkan amal mereka. Itu disebabkan karena mereka tidak suka kepada apa yang telah diwahyukan oleh Allah, maka ia menjadikan amal mereka sia-sia. Apakah mereka tidak berkeliling di bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka?
Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir adalah sepadan dengan itu. Itu disebabkan karena Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan karena orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah arti dan makna surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Artinya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 1. Kata adlallahu adalah sama dengan ahlakahu atau adla'ahu. Kata aklakahu artinya membinasakan dia atau menyebabkan dia binasa. Kata adlahu, saya ulangi lagi, kata adla'ahu artinya menyia-nyiakan itu atau membuat itu sia-sia. Adapun yang dimaksud ialah bahwa usaha mereka untuk menghancurkan kebenaran akan sia-sia. Surat ini diturunkan pada waktu musuh Islam sedang jaya-jayanya, dan agama Islam rupa-rupanya telah dicabut sampai akar-akarnya dari Mekah, dan kini sedang disiapkan untuk menghantam Islam di Madinah. Selanjutnya penjelasan pada ayat 2. Ini adalah ramalan lain yang sebanding dengan ramalan yang termuat di dalam ayat sebelumnya. Di sini diterangkan bahwa keadaan kaum muslimin yang dahulunya tidak berdaya di sini diramalkan akan menjadi baik. Kebanyakan mereka lari dari tempat kediaman mereka tanpa bekal 1 sen pun untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan mereka menetap di Madinah. Namun mereka tidak dibiarkan begitu saja, tetapi musuh mereka berniat hendak menumpas mereka dengan kekerasan senjata. Penjelasan pada ayat 3, amsal adalah jamaknya kata matsal, artinya gambaran, keadaan atau gambaran sebagai perbandingan, yaitu perumpamaan.
Ayat 1 memberitahukan kepada kita keadaan orang-orang yang berusaha menghancurkan kebenaran dengan menerangkan bahwa usaha mereka akan sia-sia. Sedangkan ayat 2 menerangkan tentang orang-orang yang mau menerima kebenaran dan menyatakan bahwa keadaan jasmani dan akhlak mereka akan menjadi baik. Ini adalah keadaan atau gambaran yang disebutkan di dalam ayat 3. Penjelasan pada ayat 4. Kata ajkana yang tercantum dalam ayat ini telah diterangkan sepenuhnya dalam tafsir nomor 1024. Ayat ini menerangkan bahwa hanya dalam satu keadaan sajalah orang Islam dapat menawan musuh dalam pertempuran. Dengan demikian ayat ini mengutuk praktek perbudakan yang menurut praktek ini orang dapat menawan musuh di sembarang tempat dan menjualnya sebagai budak. Di sini kita diberitahu bahwa tawanan perang hanya dapat dibenarkan setelah terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan para musuh di medan perang. Namun dalam keadaan demikian pun tawanan perang harus dibebaskan baik sebagai karunia ataupun setelah membayar uang tebusan. Dalam banyak hal Nabi Suci mengambil pilihan yang pertama, yaitu membebaskan tawanan sebagai karunia. Misalnya dalam kasus tawanan perang kabilah Bani Mustahlik, 6.000 tawanan perang dibebaskan semuanya sebagai karunia. Hanya dalam kasus 70 tawanan perang Badar sajalah yang dalam sejarah diharuskan membayar tebusan. Tetapi ini terjadi pada waktu keadaan Islam terlalu lemah dan musuh yang kuat berniat untuk menumpasnya. Kata intasyara minhu artinya menuntut balas dari dia atau menuntut hak penuh dari dia. Adapun yang dimaksud ialah bahwa jika Allah menghendaki, ia dapat menyiksa para musuh Islam dengan cara lain selain dengan perang. Tetapi oleh karena Allah bermaksud menyiksa mereka dengan tangan kaum muslimin, maka pertempuran harus dilakukan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 6. Surga di akhirat diperkenalkan kepada kaum mukmin di dunia ini dengan jalan membuat mereka merasakan kenikmatan rohani dari perbuatan baik mereka
di dunia ini. Bahwa surga dianugerahkan kepada kaum mukmin di dunia ini disebutkan berulang-ulang di dalam Quran suci. Tetapi hendaklah diingat bahwa sebagaimana diuraikan pula di tempat lain, kemenangan kaum muslimin mengalahkan orang-orang yang hendak menghancurkan kebenaran juga dikatakan sebagai surga di dunia ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian atau tadabbur kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Semoga ini tadabbur ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.